Halo semuanya, balik lagi di channel aku, Reta Pramesti. Tak terasa ya, beberapa bulan lagi pendaftaran SNMPTN akan segera dibuka nih. Maka dari itu, di video ini, aku bakal ngebahas 10 indikator penilaian SNMPTN buat kalian para pejuang PTN 2022. Tonton video ini sampai habis ya. Nah, sebelum lanjut ke pembahasannya, jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe biar kamu gak ketinggalan info-info menarik dan bermanfaat lainnya dari channel ini. Nah, so enjoy the video and let's get started! Di urutan pertama, ada nilai raport. Nilai raport merupakan indikator utama dalam penilaian SNMPTN. Maka dari itu, jika kalian ingin bisa lolos di SNMPTN, pastikan nilai raport kalian berada di atas rata-rata ya, dan disesuaikan dengan universitas serta jurusan kalian. Nah, yang kedua adalah nilai mata pelajaran tertentu. Beberapa nilai pada mata pelajaran tertentu cukup berpengaruh pada hasil kelulusan SNMPTN. Sebagai contoh, jika kita ingin masuk ke prodi matematika, maka pastikan nilai matematika pada raport kita harus bagus dan setidaknya konsisten. Begitu pula untuk pilihan prodi lainnya. Yang ketiga, konsisten dalam nilai. Konsisten nilai pada raport dari semester 1 sampai semester 5 juga mempunyai peranan pada penilaian SNMPTN. Jika kita gambarkan dalam bentuk kurva, nilai raport yang mempunyai kurva naik akan lebih unggul dibandingkan dengan nilai raport yang mempunyai kurva stagnan maupun naik turun. Jadi, pastikan nilai kalian dari semester 1 sampai 5 itu selalu naik ya, walaupun tingkat kenaikannya tidak terlalu tinggi. Yang keempat, prestasi di luar kelas. Prestasi ini meliputi prestasi bidang akademik maupun non-akademik, baik itu tingkat kabupaten atau kota, provinsi, nasional maupun internasional. Semakin bergengsi sebuah kompetisi atau instansi yang memberikan penghargaan, semakin tinggi pula loh nilai kita di mata PTN. Prestasi ini dibuktikan dengan sertifikat penghargaan yang nantinya akan diupload pada saat pendaftaran SNMPTN. Yang kelima, portofolio. Portofolio hanya diperuntukkan untuk jurusan olahraga dan juga seni. Jenis portofolionya pun beragam, menyesuaikan dengan jurusan yang kita pilih. Contohnya, untuk FSRD ITB, kita harus melampirkan portofolio menggambar, dan untuk seni musik UPI, kita harus melampirkan portofolio keahlian kita dalam bermusik, baik itu bernyanyi, sampai memainkan alat musik. Semakin bagus portofolio kita, maka akan menambah kemungkinan kita untuk lolos di SNMPTN. Di urutan ke-6 ada indeks sekolah. Selain nilai raport, indeks sekolah juga turut menjadi bagian dari kriteria penilaian SNMPTN. Jika nilai raport mencerminkan prestasi akademik kita sebagai pelajar, maka indeks sekolah dapat mencerminkan prestasi sekolah sebagai instansi yang mendidik kita. Indeks sekolah mencakup berbagai kriteria seperti jenis kelas, IPA, IPS atau bahasa, akreditasi sekolah, A, B atau C, dan prestasi sekolah di lomba-lomba tingkat daerah, nasional maupun internasional. Jadi, bukan hanya raport ya, tapi siapa yang mengeluarkan raport itu juga penting dalam kriteria penilaian SNMPTN. Kalau ngomongin indeks sekolah, LTMPT juga sudah merilis 1000 sekolah terbaik berdasarkan nilai UTBK 2021 loh. Nah, apakah sekolah kalian ada di sana? Kalau penasaran, kalian bisa kunjungi ya di top1000sekolah.ltmpt.ac.id. Yang ketujuh, track record. Alumni sekolah, kelolosan di SNMPTN juga dipengaruhi prestasi alumni sekolahmu loh. Oleh karena itu, ketahui PTN mana aja yang paling banyak menerima alumni sekolahmu, dan prestasi apa saja yang alumni sekolahnya itu ada di PTN tersebut. Jika alumni punya sikap atau nilai bagus, maka peluang lolos SNMPTN relatif lebih besar. Yang kedelapan, pengembangan SDM daerah. Nah, ini merupakan kebijakan PTN ya untuk memberikan kuota atau jatah daerah yang kelak setelah lulus itu diharapkan bisa memajukan atau berkontribusi untuk daerah asalnya. Kebijakan ini biasanya ada berdasarkan hasil kerjasama antara PTN dan kepala daerah tertentu. Para siswa yang berasal dari daerah tersebut akan mendapatkan prioritas untuk dapat diterima di PTN dan jurusannya. Yang ke-9, prioritas. Pemilihan jurusan ini cukup berpengaruh ya dalam menentukan diterima atau tidaknya seorang di PTN. Untuk SNMPTN, kita diperbolehkan memilih 2 prodi di satu daerah dengan SMA kita, namun hanya boleh memilih 1 prodi di PTN yang berada di luar daerah SMA kita. Untuk strategi pemilihan jurusan SNMPTN, udah aku jelasin ya di video sebelumnya, atau kamu bisa klik di pojok kanan atas. Yang terakhir, aturan khusus PTN.
Nah, setiap PTN itu mempunyai kebijakan tersendiri ya dalam penerimaan mahasiswa barunya, tak terkecuali pada SNMPTN. Sebagai contoh nih, tahun 2018, UNPAD itu hanya menerima calon mahasiswa yang memilih UNPAD pada pilihan satu saja. Kebijakan khusus itu biasanya meliputi prioritas jurusan, lintas jurusan, prioritas daerah, dan lain-lain. Oleh karena itu, kita harus rajin-rajin mengecek informasi terupdate di web atau sosial media resmi SNMPTN dan juga PTN tujuan kita. So, itu dia 10 indikator penilaian SNMPTN. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa bantu like, share, dan komen, dan subscribe ya, biar kamu gak ketinggalan info-info bermanfaat lainnya. Kalau kamu punya saran konten lain, boleh banget tuh kirim di kolom komentar ya. Thank you for watching, and bye!